Saya Nabila dari kelompok 2. Di sini bersama Dwi Rahmanda dari tingkat 2 di UKM apa? di UKM Meninggali. Meninggal. Di sini aku mau tanya soal apa alasan Teteh masuk organisasi Meninggali. Kalau di Meninggali sendiri karena emang fashion aku dari kecil menari ya, jadi itu alasan aku jadi masuk ke Meninggali. Oh, karena passion ya. Ya, fashion. Terus bagaimana sih cara membagi waktu antara organisasi sama perkuliahan gitu belajar? Disesuaikan. Kalau perkuliahannya dipatok sampai jam 12 beres, berarti sisanya waktunya untuk latihan, seperti kalau ada event, entah latihan rutin seperti itu. Oh begitu. Terus apa sih tantangan selama mengikuti organisasi Meninggali? Tantangannya banyak, seperti miskomunikasi antara sesama anggota, entah dari ketuanya, entah dari anggota-anggota lainnya, seperti itu. Terus gimana cara menghadapi itu? Menghadapinya di komunikasi, kalau ada event ataupun sedang ada perkumpulan, diadakan evaluasi ataupun semua anggota mengeluarkan unek-uneknya, jadi biar tidak ada yang dipendam. Oh, gitu. Terus pengalaman paling berkesan apa yang Teteh alami selama ikut organisasi ini? Seru sih, pengalamannya banyak. Contohnya kayak tahun kemarin bisa menampilkan tarian di sini ke orang luar, kan waktu itu ada tamu dari Thailand. Nah, dipertunjukin, itu paling berkesan. Terus untuk inovasi dari saya, mungkin Meninggali membuat workshop atau pelatihan untuk anggota-anggotanya, terus membuat konten-konten terkait Meninggali agar lebih diketahui orang-orang. Terima kasih ya Teh. Iya. Kali ini aku bersama Izin memperkenalkan diri, nama saya Agustus Vitasari dari tingkat 2 dan mengikuti UKM Komunitas Peduli Kesehatan. Oke, kali ini aku bakal mau tanya-tanya Boleh. soal UKM ya Teh. Teteh apa sih alasan masuk UKM KPK ini? Alasan aku untuk masuk UKM KPK ini, yang pertama mungkin untuk menambah relasi pastinya ya, biar kayak di perkuliahan itu nggak monoton, kayak aku kenal dengan pihak eksternal maupun di lingkungan kampusnya sendiri. Terus juga untuk mengasah kemampuan aku, karena kan sebelumnya aku pernah SMK keperawatan, dan aku juga sekarang lanjut ke perkuliahannya juga jurusannya keperawatan, dan mungkin ingin mengembangkan lebih dalam lagi di UKM KPK ini, kayak misal kan pasti di UKM KPK ini tuh ada pembelajarannya lagi ya, memperdalam si ilmunya gitu. Terus gimana sih cara membagi waktu antara UKM sama belajar gitu? Cara membagi waktunya, kalau misalnya aku itu dibuat skala prioritas. Tapi menurut aku dan aku sendiri itu memprioritaskan lebih ke akademik, ke perkuliahannya ini. Ketika emang aku ada tugas akademik, ya otomatis aku menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dulu gitu, baru aku ke UKM. Kemudian kalau misalnya ada acara pun, kalau misalnya ada acara pun, yang pasti aku harus menyelesaikan dulu tugas-tugas aku, baru aku datang ke acara KPK ini sendiri gitu. Terus apa aja sih tantangan yang Teteh hadapi selama di UKM ini? Tantangan yang aku hadapin ini tuh lebih ke mungkin lebih ke anggota-anggotanya. Terkadang ada aja yang mungkin sulit diajak untuk berpartisipasi gitu kan. Itu sebagai tantangannya, yang dimana aku kan di sini mungkin punya jabatan sebagai wakil gitu. Tantangan aku sendiri itu menyatukan semua anggota-anggota biar solid, biar saling bekerja sama, walaupun emang ada aja mungkin ya yang kadang suka susah. Itu menjadi sebuah tantangan sih untuk aku sendiri. Terus gimana sih cara menghadapi kayak orang yang malas gitu dalam organisasi gitu? Menghadapi orang yang malas, rasa kesel, rasa malas gitu ya, nanggepin si orang itu pasti ada. Cuman balik lagi ke diri aku sendiri, itu kan menjadi sebuah tantangan ya untuk aku. Jadi aku sebagai wakil dan juga dibantu dengan teman-teman yang lainnya harus bisa untuk mengajak orang yang malas ini tuh
bisa bangkit lagi semangatnya gitu loh. Misal kayak kita lebih ngerangkul dia lagi gitu. Oh gitu. Terus pengalaman yang paling berkesan gitu. Pengalaman yang paling berkesan, mungkin kalau di sekarang ini pengalaman yang paling berkesan adalah ketika diikut sertakan dalam kegiatan misal kayak kesehatan masyarakat, kayak screening ke kampus luar, menjadi tenaga medis keluar dan bertemu masyarakat yang berbeda-beda gitu kan. Itu menjadi sebuah ini sih bagi aku, kayak wah suasana baru nih gitu. Terus aku mau ngasih inovasi nih buat UKM. Boleh banget. Kayak membuat konten yang menarik sehingga mahasiswa baru tertarik untuk mendaftarkan diri ke KPK. Boleh, siap. Makasih banyak. Terima kasih banyak Teteh. Bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan efektif? Untuk membangun organisasi yang solid dan efektif itu yang pertama dan yang paling penting itu yaitu membangun komunikasi dengan baik. Nah, dengan cara terbuka dan juga saling menghargai antar anggota. Nah, dan untuk organisasi adaptif, bagaimana menjalin organisasi yang adaptif itu kita perlu ada kebiasaan evaluasi rutin dan kesiapan menerima perubahan. Terus bagaimana sih cara membangun jejaring yang otentik? Nah, untuk membangun jejaring yang otentik dan utama itu kan artinya kita harus menjalankan organisasi itu dengan tulus, tidak hanya sekedar kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan organisasi, tapi juga harus dengan dengan tulus dari hati gitu. Terus selanjutnya bagaimana sikap dalam menghadapi kualitas yang berada di kita? Nah, untuk ini kan wajar ya. Nah, yang paling penting bagaimana cara kita menyikapinya itu kalau saya sendiri ya harus berusaha mendengarkan tidak dari situasi dan misalkan ada nih konflik, kita harus mendengarkan dan kita juga harus bisa jadi penengah. Kalaupun kita nggak bisa, nah mungkin jika perlu kita harus ngambil orang menjadi orang mengubah orang itu jadi yang netral ya. Terus cara manajemen waktu dan akhir dan mencapai pelajaran itu juga bisa saya jadinya prioritasnya di kuliah itu tugas terus kegiatan enak kita harus bisa memanage waktu gitu Padahal nggak jadi loh. bagaimana supaya kegiatan itu berjalan dengan baik. Terus lagi pengalaman yang paling baik apa pengalaman yang organisasi Ada kayak menambah ilmu sih, soalnya kan ada lembaga dakwah kampus, jadi kita tuh di situ juga kayak sering kajian penguatan karakter kan sering kayak si materi itu tentang Rasulullah, terus kita tahu selain itu